Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Pada chapter kali ini diperlihatkan sebuah kawasan yang hancur porak-poranda, dan terlihat juga banyak orang-orang yang terbunuh, dan pelakunya adalah sesosok monster raksasa yang menyerupai monyet, yang ternyata itu adalah para bangsa saya yang berubah ke wujud monster mereka. Dan ternyata peristiwa itu semua adalah mimpi dari Granola. Ia pun terbangun dengan ngos-ngosan, dan ia pun sudah tidak lagi berada di pesawatnya MR Goichi, yang dimana ia telah pergi dari pesawat itu dan membawa OG-73. Dan Granola pun pergi ke markas Hitter, lalu ia berbicara dengan Oatmeal soal para bangsa saya yang dulu telah membantai bangsanya, yang dimana ia ingin melakukan balas dendam pada bangsa saya karena telah menghancurkan bangsanya, dan sekarang peristiwa itu selalu menghantuinya di dalam tidurnya. Lalu scene pun berganti ke Goku yang sedang berada di planet Berus, yang dimana ia yang sedang menangkap ikan peramal, dan ikan peramal itu mengatakan untuk melepaskannya dasar orang barbar, lalu Goku mengatakan, ayolah, berhentilah menggeliat, jika tidak kau akan kuberi garam dan ku makan. Yang lalu Goku mengatakan kepada Whis untuk melakukannya sekarang, lalu Whis mengatakan tentu saja, dan ia pun langsung menyuntik ikan peramal itu, dan ikan peramal itu pun langsung tertidur, lalu Whis pun mengatakan, dosis vitamin yang cukup adalah solusi yang terbaik untuk insomnia. Vegeta yang mendengar perkataan Whis itu lalu berkata, ikan itu punya insomnia benarkah? Fakta unik? Ikan peramal menderita kekurangan tidur itu adalah kabar buruk untuk masa depan, ucap Whis. Vegeta pun terlihat terkejut karena mendengar perkataan Whis itu, dan Whis meneruskan lagi, atau terkadang juga bukan apa-apa. Lalu Goku mengatakan, kau menghancurkan harapanku jika tiba-tiba ada petarung yang sangat kuat yang akan datang. Beerus yang mendengar perkataan Goku itu, ia pun turun dari pohon setelah bersantai-santai, dan terlihat Beerus itu sangat kesal. Lalu ia berkata, jangan bicara soal, aku mau bertarung dengan orang kuat, itu lagi, kau selalu saja berakhir kesulitan dan kemudian entah kenapa membuatku kena sial juga. Sepertinya Beerus ini masih kesal karena hukuman yang ia dapatkan dari Daishin kan nih guys? Dan Goku pun dengan polosnya bertanya kepada Whis, apa ada sesuatu yang terjadi, yang kemudian dibenarkan oleh Whis, sedangkan Beerus masih terlihat kesal nih. Lalu Goku mengatakan kepada Whis, bisa kita lanjutkan lagi Whis, dan Whis pun menjawab, tentu saja, dan Goku pun berubah ke mode Ultra Instingnya, yang dimana Goku ingin melatih kemampuannya lagi, dan mereka berdua pun bersiap-siap untuk berlatih. Yang kemudian Goku pun melompat ke atas dan membuat pecahan dari dirinya, dan sekarang terlihat ada 5 Goku yang akan menyerang Whis, namun bagi Whis mereka semua bukanlah apa-apa, yang dimana Whis dapat mengalahkan mereka semua satu persatu. Dan bahkan ia tahu yang mana Goku yang asli, yang lalu ia pun menuju ke Goku itu, dan langsung menghantamnya ke bawah. Goku yang terkena hantaman dari Whis itu, langsung kembali ke mode biasa lagi. Lalu Whis mengatakan, meniru diriku tak akan membawamu jauh, kau harus membentuk gayamu sendiri. Lalu Goku berkata, sialan aku yakin sekali itu akan berhasil, sedangkan Vegeta hanya melihat latihan dari Goku itu. Dan Vegeta berkata, apa saat Whis memakai Ultra Insting? Lalu ditanggapi oleh Beerus, tidak juga, malaikat selalu dalam kondisi insting. Sedangkan Goku masih berusaha untuk melawan Whis, lalu Whis mengatakan kepada Goku, kau mungkin sudah tahu ini, tapi kemampuan memakai Ultra Insting itu bukan hanya tujuan akhir, sambil ia melempar Goku. Dan Whis melanjutkan perkataannya lagi, itu hanyalah titik awal, aku punya kendali lebih besar dengan Ultra Insting daripada Merus dan karena itu, Ultra Insting Pendeta Agung itu lebih kuat dari milikku sendiri. Lalu Goku menanggapi, itu artinya aku berada di posisi terdasar? Dan dijawab oleh Whis, yang ku maksud adalah setidaknya itu jarak bagimu untuk berlatih dan berkembang, itu membuatmu bersemangat bukan? Yeah, aku tak sabar untuk menjadi lebih kuat, ucap Goku. Sedangkan Vegeta yang sedang melihat latihan dari Goku itu, Beerus pun mengatakan kepadanya, kau tak mencoba menguasainya juga, itu tak cocok untukku, ucap Vegeta. Kurasa tidak juga, ucap Beerus.
Dan Vegeta mengatakan kalau dia akan melampaui Goku dengan jalan lain. Beerus yang mendengar perkataan dari Vegeta itu lalu berkata, "Oh yeah, itu mungkin bisa, tapi itu juga terserah padamu, karena Ultra Instinct bukan satu-satunya teknik dewa." Vegeta yang mendengar perkataan Beerus itu langsung melihat ke arahnya dan berkata, "Apa?" Lalu Beerus melanjutkan perkataannya, "Yang itu cuman khas bagi malaikat, atau kau sungguh mengira kamu dewa kehancuran selalu bergerak kemana-mana dengan teknik yang mengharuskan hatimu tetap tenang dan damai?" Dan Vegeta pun mengatakan, "Lalu apa yang kau pakai? Katakan teknik yang dipakai oleh dewa kehancuran ini." Namun Beerus malah mengatakan, "Tak mau melatih orang tak ada di daftar pekerjaanku, pokoknya aku mau latihan sebentar." Sambil ia yang pergi dari tempat itu sambil tersenyum kecil, dan berkata lagi, "Kalau kau melihat apapun yang kau suka, silakan tiru saja kalau kau bisa." Lalu Shin pun berganti ke Granola yang telah sampai di markas Hitler, untuk menyerahkan 73, setelah berada di hadapan Elec. Elec pun mengatakan, "Granola kami selalu bisa mengandalkanmu," dan Elec pun mengatakan kepada Oil untuk memeriksa apakah itu benar 73. Setelah diperiksa oleh Oil, ia pun mengatakan kalau ini memang benar OG73, dan Granola pun meminta bayarannya. Lalu Elec mengatakan kepada Maji, untuk memberikan uangnya kepada Granola. Lalu Granola bertanya kepada Elec, "Mau kau apakan benda itu? Kau mau membuat pasukan anak buah seperti yang dilakukan Goichi?" Elec yang mendengar perkataan dari Granola itu malah tertawa dan berkata, "Kami tak butuh pasukan, kami para Hitler tidak sedang membentuk tentara, dan jika saatnya datang, ketika kami membutuhkan orang ekstra, kami akan menyewa yang terbaik dengan uang yang cukup banyak, tak ada yang tak bisa kami miliki di dunia ini." Mendominasi dengan kekuatan militer itu sudah jadi masa lalu, sekarang ini kekuatan datang dari uang dan intel, mereka yang memiliki intel paling banyaklah yang menguasai dunia, benar bukan? Dan intel itulah yang ada di dalam benda itu, sambil menunjuk 73. Lalu Granola mengatakan, "Ya, oke aku tak begitu tahu soal itu, aku sudah mendapatkan hadiahku dan itulah yang penting, apa pekerjaanku selanjutnya?" Namun Elec mengatakan, "Soal itu, kondisi keadaan di dunia sedang bergeser, jadi saat ini kami tak punya misi apapun." Dan sekarang Frieza telah dibangkitkan. Granola yang mendengar perkataan dari Elec itu sontak menjadi terkejut, dan ia mengatakan, kalau saat ini ia benar-benar dapat membunuh Frieza dengan tangannya, yang dimana Granola ingin membalaskan dendam bangsanya. Buat kalian yang belum tahu, kenapa tiba-tiba Granola malah ingin membalaskan dendamnya kepada Frieza, padahal sebelumnya ia ingin membalas dendam ke bangsa saya, yang dimana intinya, bangsa saya pada saat itu masih menjadi anak buah Frieza, dan sekarang Granola akan membalaskan dendamnya ke bangsa saya dan Frieza itu sendiri. Granola pun mengatakan kepada Elec untuk memberitahukannya di mana Frieza berada. Dalam keamarahannya, sambil berjalan ke arah Elec, dan tiba-tiba ia malah dijatuhkan oleh salah seorang di situ dan ia pun ditahan oleh orang tersebut. Lalu Elec pun mengatakan, "Kau ini gampang sekali emosi Granola, aku tahu soal dendammu pada pasukan Frieza, tapi balas dendam yang baik itu paling baik disajikan dingin, butuh waktu untuk merencanakannya, jadi tenanglah dulu, taruh saja dulu semua ini di belakang hingga kami siap untuk membantumu, pasukan Frieza itu juga menyulitkan kami. Kau paham?" "Ya, aku paham," ucap Granola, dan lalu Elec mengatakan kepada Gas untuk melepaskan Granola, dan Elec mengatakan kepada Granola untuk pulang saja, untuk mendinginkan kepalanya. Lalu Granola mengatakan, "Oke, hubungi aku kalau ada pekerjaan apapun," yang kemudian Granola pun pergi dari tempat itu. Dan ternyata Elec tadi sengaja mengatakan soal Frieza yang telah dibangkitkan, karena ia tahu kalau Granola sekarang telah bertambah kuat, dan ia khawatir kalau Granola dapat melampaui Gas, karena ia yang takut kalau Granola nantinya akan menyulitkannya. Jadi ia berharap Frieza akan membereskannya untuk dirinya, namun tentu saja tak perlu terburu-buru. Dan saat ini, Elec bersemangat untuk melihat apa yang ada di dalam benda itu, dan Oil mengatakan, kalau dia akan segera menjalankan analisisnya. Tak lama lagi, kita akan mendapatkan yang kita cari, lokasi Zuno, sang broker intel terhebat, ucap Elec. Lalu kita diperlihatkan Granola yang sedang dalam perjalanan menuju ke planet Cereal, namun tiba-tiba ia malah diserang oleh beberapa pesawat.
Dan penyerang itu mengatakan kepada Granola, untuk memberikan uangnya kalau tidak dia akan menjadi debu angkasa, yang ternyata orang itu adalah orang yang sebelumnya bertemu dengan Granola di markas Hitler, ketika Granola yang akan membawa 73 ke Elek, yang dimana orang tersebut bernama Soshiro. Granola yang diserang itu, lalu memutuskan untuk mendarat di sebuah asteroid yang ada di dekatnya. Soshiro yang mengejarnya itu lalu berkata, tak ada tempat untuk lari bro, serahkan uang itu dan tak ada yang akan terluka. Lalu Granola pun mengatakan, masuklah ke pesawatku, nanti akan ku berikan. Setelah mereka masuk ke dalam pesawat Granola mereka tidak menemukannya di sana, yang ternyata suara itu berasal dari Aotmel, yang sontak membuat Soshiro menjadi kaget. Dan tiba-tiba teman-teman dari Soshiro itu terkena serangan, sehingga membuat mereka semua modar terkecuali Soshiro sendiri. Soshiro pun terlihat kebingungan karena ia yang tidak mengetahui dari mana serangan-serangan itu berasal. Yang ternyata Granola melakukan serangan itu dari atas bukit. Soshiro yang ketakutan karena mengetahui kemampuan dari Granola itu, lalu mengatakan kalau dia menyerah, dan bahkan ia pun memberikan uangnya pada Granola, dan ia pun pergi dari tempat itu. Oleh karena itu Granola pun kembali ke pesawatnya, dan Aotmel mengatakan, tembakan jarak jauhmu sungguh hebat seperti biasa. Namun Granola mengatakan, tidak, aku meleset pada satu target, dan ia pun terbang pergi dari asteroid itu. Yang lalu Shin pun berganti ke planet Virus, yang dimana diperlihatkan ikan peramal yang sedang tertidur, dan terlihat ikan itu sedang mengigau, yang dimana ia mengatakan, alam semesta 7 keseimbangan bergeser, satria terkuat di alam semesta akan segera bangkit, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.